Bos, aduh, bos, sehat mas ya? Pakai ini dong. Kasih salam. Dari mana mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengen tapi gak mudeng. Jadi nonton saya. Oh, tiba-tiba sing dicekel kayak berarti gini yang ini. Saya Slindra Mayu mas. Masih Indramayu. Oh. Gitu berat. Saya Kerjanya Slindra di Mayu. fishing atau manufaktur? Saya SLC Fishing tapi rasa manufaktur. Wah, lumayan nih. Nah, kalau ini kebetulan ketemu sama YouTuber, saya juga punya channel YouTube. Ya, YouTube-nya apa mas? Cari di vlog. Cari di vlog. Nah, Oke, jadi baik. cari ada Nanti spasinya itu vlog. Nah, Cari di vlog. Nanti saya tanamkan lah. ya. Nanti kalau yang ini ada itu apa namanya? Vlog saya waktu kunjungan ke pabriknya pabrik. Jin. Nah, jadi kenapa statementnya maksudnya judulnya Fishing Rasa Pabrik ya karena emang saya belum pernah pindah. SLC pertama datang itu dari apa SLC kapal. Kapal ya. Nah terus apa namanya kapal saya itu dijual setelah 1,5 tahun kerja terus dijual kan. Ya. Nah, terus sama bosnya itu dipindah Jadi, di pabrik tri. Begitu datang di fishing dulu atau langsung di Di pabriknya? fishing. Di fishing dulu. Oh gini mas. Oke. Terima kasih. Namanya siapa mas? Caridi. Caridi. Ya sesuai dengan Sesuai. channelnya. Cari di vlog. Oke. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi juga. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe juga. Ini Cari di vlog biar tambah dukungannya dan semakin besar channelnya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana pekerjaan Mas Cari di vlog ini di Korea yang fishing tapi rasa manufaktur. Oh hebat ini, rasanya benar-benar full. Tapi apa ada suka dukanya juga mas. Ya setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya mas. Jadi plusnya itu kita udah nggak melaut kan ya. Oh sudah nggak di laut. Plusnya Ya? udah nggak di laut, Ya. jadi udah nggak merasakan mabuk laut, udah nggak merasakan ombak yang besar. Gitu. Karena 1,5 tahun itu saya di kapal itu ya Rasanya gimana? rasanya itu ya Pertama kali datang gimana rasanya? saya gini di Indramayu itu saya belum pernah sama sekali naik kapal, belum pernah melaut. Jadi begitu naik ke Korea datang, Ya. itu selama 3 bulan kepala saya itu kayak Glin-glin. jadi nggak mabuk laut. Nah, tapi ketika duduk kayak gini, perasaan itu walaupun sudah di darat kayak masih di kapal. Oh, Selama 3 bulan. Ya. itu. Nah, semakin lama apa kira-kira sudah 2 bulan, 3 bulan lebih, saya udah nggak merasakan hal itu lagi. Kebetulan tadi ada senior saya Mas Amir yang ngajarin saya dari tongbal sampai kapal peng-pengnya diajarin sama beliau dan ya apa tantangan itu selalu datang. Jadi awal 1 tahun pertama itu saya hampir gonta-ganti teman itu hampir lebih dari 10 kali. Oh. Ada datang anak baru 2 orang ambil dari Indo. Nggak betah terus Lari atau pindah? apa mayoritas dia kabur karena sajang saya ini termasuk orang yang apa tidak mau, bukannya tidak peduli ya, tapi dia itu tidak mau ribet untuk ngurusin surat pindah gitu loh. Dia lebih memilih orang pindahan gitu. Orang pindah. Jadi dia kalau mau kabur aja gitu loh. Tapi untuk dokumennya ditahan atau enggak mas? Kalau dokumen apa Dibawa semua yang karena yang apa mayoritas itu kan kita pegang sendiri, hanya 1 bulan itu dikasih. Biasanya kalau kita minta juga dikasih sebenarnya bos. Jadi rata-rata dibawa paspor sama ID yang sudah dapat ID dibawa. Jadi indikasinya sajanya masih bagus lah. Iya. Bisa dokumennya dikasih kan ada dokumennya ditahan oleh sajang ya Mas. Jadi ada sajang yang kayak gitu. Jadi intinya ini Mas Cari di vlog ini sudah pernah merasakan di fishing dan juga merasakan manufaktur juga. Nah, gimana Mas perbedaannya? Lebih nikmat manufakturnya atau fishingnya? Ya balik lagi kayak tadi, maksudnya ada plus minusnya gitu. Kalau di laut, jadi kalau misalkan di laut itu kayak kita ada cuaca buruk ya, kayak faktor cuaca buruk itu yang jelas di situ kita udah nggak melaut masnya. Jadi kita udah nggak melaut, misalkan ada taipung nih 3 hari, ya udah kita makan tidur gitu. Oh di situ ya? Iya di mes paling sesekali kita nengokin kapal,
benerin tali kapal, kencengin gitu. Itu nangkap apa Mas? Kapal? Kapal Ikan atau tombal kepiting. Oh kepiting. Tombal kepiting. Lobster besar-besar itu. Ya sama ya kayak rajungan di Indonesia itu, sama aja. Kalau di Indonesia kan rajungan, cuman kalau di sini coraknya agak beda karena kepiting di sini kan apa coraknya itu sedikit beda kalau menurut saya kalau dengan rajungan. Kalau di Indonesia rajungan mirip. Untuk gaji gimana Mas? Gaji ya basic pertama. Gaji Di basic antara waktu di kapal dan di sekarang yang di seperti manufaktur ini sama karena SLC nggak berubah. Oh iya ya. Jadi teman-teman, jadi SLC itu tidak pernah berubah. Gaji kita di Korea itu mengikuti SLC juga dan juga yang memberikan banyaknya gaji itu lembur. Kalau di fishing ada lemburnya nggak Mas? Fishing nggak ada lembur, adanya bonus tangkapan. Oh, bonusnya. Jadi bonus tangkapan. Semakin banyak semakin banyak kita nangkap, semakin banyak juga bonusnya. Semakin banyak kemungkinan. Istilahnya jika penangkapannya 1 ton, itu dapat bonus sekian. Kalau 3 ton tambah lagi seperti itu. Nah, sekarang juga di manufaktur bukan di manufaktur ya sebenarnya masih sama di fishing, cuman ini beda di pabriknya. Jadi kan kalau dulu penangkapan, sekarang pengolahan gitu loh. Di pabrik terinya saya. Jadi ditaruh di pabrik teri itu SLC masih sama, cuman kan ada kalau nominal gaji sih di SLC sama, cuman ada penambahan bonus yang tidak tertera di SLC gitu. Oh iya. Ya, jadi kenaikan gaji yang tidak resmi istilahnya kayak gitu. Tapi kan istilahnya ada slip gaji Mas ya? Enggak ada. Enggak ada. Itu cash ya. Cash. Jadi situ ditransfer langsung ke rekening, enggak ada slip gaji. Enggak ada slip gaji kalau di apa. Yang penting sudah memberikan bonus dengan sesuai apa yang dijanjikan oleh sajangnya. Yang jelas kita Oke Mas, ini maaf sebentar. Waktu baru datang, ini buat teman-teman biar tahu lah. Baru datang itu sambutan sajang fishing itu seperti apa Mas? Kayak pertama sih ya terkesan ramah. Pertama ramah. Nah terus kita kan pertama kan dijemput ya dari kabis ya. Pertama ramah. Lantas setelah turun ke laut 1 hari masih terlihat ramah gitu. 2-3 hari udah mulai. Ya. Jadi teman-teman, udah bisa teman-teman ketahui sendiri kalau sajang-sajang itu berbeda-beda ya. Tidak semua sajang itu ramah, tidak semua sajang itu bagus. Ya, jadi kita harus menyesuaikan diri, harus bisa bahasa Mas ya. Ya, yang jelas bahasa itu diutamakan kalau teman-teman yang baru mengikuti ujian 3 bulan 4 bulan lulus di fishing itu kemungkinan besar bahasanya kan kurang Mas. Jadi ketika masuk ke fishing otomatis bekerja dengan orang Korea kurang memahami bahasanya, ada yang dipukul, ada seperti itu. Benar apa enggak? Itu penyebabnya karena kendalanya bahasa. Nah, saya malah gini ya, yang setelah pasca corona ini loh, sudah reda corona ini kan ada penerbangan lagi. Saya sebenarnya lebih memandang mereka itu memiliki nilai plus dalam bahasa. Karena tenggang waktu untuk belajar itu lebih panjang. Ya kan? Benar, untuk mengulas lagi, katakanlah kita sambil bekerja apa, tapi kan kita masih bisa memperbaharui bahasa kan. Bahasa kita. Nah, sedangkan saya cuman belajar waktu 2018 itu cuman 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan bisa langsung lulus ya. Alhamdulillah lulus dengan waktu itu nilai 165 waktu itu. Alhamdulillah fishingnya lulus. Dulu di prelim mana Mas? Prelim 2 kali saya. Prelim 2 kali. Nah, jadi untuk teman-teman YouTuber apa namanya? Wahono Channel. Mas Wahono Channel ini ya. Yang CPMI yang dibatalin SLC-nya jangan bersedih dulu. Saya juga pernah dibatalin. Nah, saya pernah merasakan putus asanya kayak gimana. Nah, ya. Kayak gitu. Saya juga pernah dibatalin tapi bukan SLC-nya. Sending datanya dibatalkan, dikembalikan. Ya, jadi teman-teman tetap semangat karena kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi kita harus tetap berjuang untuk meraih cita-cita kita, untuk membahagiakan keluarga kita supaya bisa bekerja di Korea. Benar Mas ya? Kesuksesan yang tertunda lah. Iya, kesuksesan yang tertunda. Baik Mas, terima kasih sudah hadir dalam channel saya. Saya doakan Mas cari vlog tambah rezekinya dan lancar kerjanya, semakin bahagia di kedepan hidupnya. Amin. Terima kasih Mas.
berikan pesan dan kesan buat teman-teman kita yang mau kerja ke fishing, Mas. Oke, Sedikit pesan. untuk teman-teman fishing ya. Jadi kita jangan mematok rezeki kita. Pertama, jangan mematok, ya Allah saya pengen kerja di situ misalkan, pengen ditambak aja. Jadi doanya hanya terfokus ke situ. Tapi tetap kita kalau mempunyai hajat, mempunyai keinginan, fokus sama keinginan itu. Kita doa itu jangan membatasi diri. Ya. Jadi ya Allah, kalau saya baiknya di situ, tempatkan saya di situ. Tapi Engkau lebih tahu yang terbaik untuk diri saya. Nah, jadi alhamdulillah seperti saya ini tahadus bin nikmah ya. Jadi pertama datang di kapal, saya berdoa ya Allah, jika saya kuat di sini, pertahankan saya. Tapi jika saya tidak kuat di sini, Engkau yang Maha Kuasa. Jadi di situ dikasih jalan gitu. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah. Ya, kayak gitu. Jadi jangan berputus asa, jangan membatasi rezeki, jangan membatasi dalam doa. Semuanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Kayak gitu aja, Mas. Pokoknya semangat, kita pejuang nafkah yang masih jomblo pun sampean pejuang halalan toyiban nantinya. Ya, itu. Jangan cari pacar, tapi cari yang halal, cari istri. Cari istri yang halal. Ya, pacaran benar. Itu setelah menikah. Motivasi. Ada yang tersinggung, Bapak. Ada yang tersinggung. Motivasi dan juga apa ya? Penyemangat buat teman-teman semuanya supaya teman-teman yang ingin bekerja melalui fishing bisa cepat berangkat, namun juga dipersiapkan untuk fisiknya dan dipersiapkan juga mentalnya untuk menghadapi para sajang-sajang yang rewel ataupun bawel ya. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Satu lagi, Mas. Satu lagi apa Mas? Ini jadi 2 tantangan ya. Sebelum berangkat siapkan mental untuk menghadapi omongan tetangga. Ya. Setelah berangkat siapkan mental untuk menghadapi orang Korea. Iya, bagus itu. Ya. Terima kasih Mas Syarif Vlog. Sampai ketemu lagi. Siap, kita siap. Sukses di Korea dan sukses di Indonesia. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Calkayo.